بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوان أعزكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقائه. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita memuja-muji Allah. Kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ma'asyar ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Malam hari ini kembali kita lanjutkan ya materi kita di dalam Al-Fiqhul Muyassar. Ya, Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis. Kita masih melanjutkan pembahasan daripada ya bab terkait dengan al-wudu. Ya, sebelumnya pada pertemuan yang lalu ini kita sudah ya sampai kepada ya tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika berwudu di halaman 19. Ini sudah selesai. Ya, halaman 20 ini juga sudah kita baca. Ya, kemudian di halaman 21 ya nawaqidihi ay al-wudu. Ya, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Ini juga sudah kita pelajari. Malam hari ini, ikhwana azzakumullah, kita akan melanjutkan di halaman 22. Halaman 22. Ya, al-mas'alatu sabi'ah, pembahasan yang ke-7. Ya, bagi jamaah yang membawa buku panduan silakan dibuka halaman 22. Al-mas'alatu sabi'ah, pembahasan yang ke-7. Ma yajibu lahul wudu. Nah, ini insyaallah yang akan kita pelajari malam hari ini. Ya, apa-apa atau ibadah ya, ibadah yang mewajibkan untuk berwudu. Itu yang pertama, itu insyaallah akan kita bahas. Kemudian insyaallah taala, mudah-mudahan cukup waktu kita akan juga mengambil malam hari ini al-mas'alatu tsaminah, pembahasan yang ke-8. Ma istahabbu lahul wudu. Ini seperti ini, kalau kita lihat ini adalah pembahasan terakhir dalam bab wudu. Ya. Ma istahabbu lahul wudu. Ya, apa saja yang sangat dicintai untuknya berwudu. Amalan apa saja? Ya, tadi yang pertama adalah ya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang mewajibkan untuk berwudu. Yang pembahasan yang ke-8 ini adalah ibadah-ibadah yang dicintai ya untuk berwudu sebelum melakukannya.
ini dua pembahasan insyaallah malam hari ini yang akan kita pelajari biidnillahi ta'ala. Kembali kita kepada al-mas'alatu sabi'ah, pembahasan atau masalah yang ketujuh, ma yajibu lahul wudu. Ibadah-ibadah yang mewajibkan untuk berwudu sebelum kita melakukannya, apa saja? Nah, ini insyaallah yang akan kita jawab insyaallah. Baik. Ringkas saja para ikhwan azakumullah, yang pertama adalah as-salatu. Ada yang angka 1 itu as-salat. Bahwasanya salat itu mewajibkan kita untuk bersuci. Apakah itu salatnya fardu ataupun sunat? Mesti sebelum kita salat harus berwudu terlebih dahulu. Apa dalilnya? Ini ada hadis Abdullah Ibnu Umar marfu'an, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Ini hadisnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat. Nah, salatan ini apapun bentuk salatnya. Apakah itu salatnya wajib ataupun itu sunat, bighairi tuhurin. Apabila salat itu dilakukan tanpa bersuci sebelumnya, berwudu, tidak sah. Wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima sedekah dari harta rampasan yang dicuri, diambil sebelum dibagikan. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama sebutkan bahwasanya salat merupakan suatu amal ibadah yang mesti sebelumnya berwudu. Kalau seandainya tidak, maka tidak sah salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawafu bil baitil harami fardhan kana aw naflan. Sama juga ini. Tawaf di sekitar Baitul Haram, itu Ka'bah. Apakah tawafnya itu yang wajib ataupun tawaf sunat? Sama. Mewajibkan seseorang itu harus berwudu sebelum tawaf. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Ini dalilnya. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawadda'a thumma tafa bil baiti. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam berwudu terlebih dahulu, kemudian barulah beliau itu tawaf di seputar al-bait, itu adalah Ka'bah Asy-Syarifah. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf itu, tawaf di seputar Ka'bah itu salatun. Nabi mengatakan itu adalah salat. Salat itu. Jadi orang tawaf itu ikhwana azakumullah sama dengan mereka itu salat. Ibadah salat. Illa annallaha abaha fihi al-kalama. Ini apa artinya? Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan padanya al-kalam. Apa kalam itu? Berbicara. Itu bedanya. Kalau kita salat biasa, apakah itu mungkin salat fardu atau sunat, tidak boleh kita membaca kecuali bacaan-bacaan salat yang sudah Nabi contohkan. Kalau ada yang bicara sesuatu di luar zikir doa salat, maka batal salatnya. Tak sah salatnya, batal itu. Berbeda dengan tawaf, walaupun kata Nabi tawaf itu sama dengan salat, hanya saja bedanya adalah Allah Jalla wa'ala memperbolehkan untuk berbicara. Berbicara boleh. Misalnya sudah tawaf berapa putaran, udah berapa sekarang?
udah keberapa putarannya, boleh, sah dia. Ya, tidak membatalkan ibadah tawafnya, seperti itu. Ya hanya saja ketika ibadah tawaf itu maka sangat dan betul-betul dianjurkan ya setiap kalam ucapan yang keluar itu betul-betul adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin tilawah Quran, atau mungkin dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Taib yang ketiga, ini kita ringkas saja, ini ada 3. Masul mushafi bi basyaratihi bila hailin. Ini apa artinya ini? Masul mushafi. Apa arti seanang? Masul mushafi, masul mushafi itu apa artinya? Massa yamussu. Al mushafi bi basyaratihi bila hailin. Apa artinya? Nah, menyentuh. Ya, memegang. Ya, memegang. Al mushaf, apa mushaf itu? Mushaf adalah Al-Qur'an. Ya, adalah Al-Qur'an. Masul mushafi bi basyaratihi. Ya, langsung bersentuh gitu ya, disentuh dengan kulit dia. Ya. Nah, bila hailin, tanpa ada pembatas. Ya, menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa pembatas. Nah, ini ternyata para ulama sebutkan salah satu amal ibadah yang mewajibkan untuk berwudu, walaupun dalam perkara ini ya ulama berikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyebutkan dari mazhab yang 4 itu wajib dengan ya, bersuci sebelum kita ya menyentuh mushaf Al-Qur'an, memegangnya. Ya, maka di sini perlu dibedakan antara memegang, menyentuh dengan sekedar membaca. Yang membaca boleh jadi dia membaca tapi tidak menyentuh mushaf, boleh tidak itu? Ya, bisa, tidak apa-apa, walaupun tidak berwudu. Kenapa? Karena dia itu membaca dengan hafalannya, tidak apa-apa. Yang para ulama ikhtilaf itu adalah di saat seorang itu ya pengen baca Al-Quran tapi dengan nazran, dia itu tengok dan megang. Nah, seperti ini. Nah, maka ulama jumhur atau jumhur ulama ya, kebanyakan ulama dari mazhab arba'ah itu 4 ya, mereka itu mengatakan ya mesti berwudu sebelum ya memegang dan menyentuh Al-Quran Al-Karim. Yang kedua mengatakan ya tidak apa-apa katanya. Ini madhab Zahiriyah Ibn Hazm. Cuman madhab yang kedua ini itu dilemahkan. Ini adalah di sini kita lihat. Ikhwana azakumullah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Ini surah Al-Waqi'ah ayat 79. Nanti bisa dilihat lagi. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya. Hu di sini adalah Al-Qur'an. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang tafsirnya. Hu ini kemana kembalinya? Apakah hu ini ke Quran atau hu itu ke Lauhul Mahfuz? Nah, disinilah akar daripada perbedaannya. Ya, ada mengatakan kalau hu-nya ini kembali kepada Al-Quran, maka wajib dia itu berwudu. Tapi kalau hu-nya ini kembali kepada Lauhul Mahfuz, ya berarti enggak katanya. Ya. Al-mutahharun juga ini maksudnya siapa? Kecuali orang yang disucikan. Ya. Nah, ulama ada yang menafsirkan mutahharun itu adalah al-malaikah. Mereka itu adalah para malaikat. Para malaikat, bukan manusia katanya. Yang kedua mengatakan ya al-mutahharun itu ya manusia. Ya, nah ini perbedaan para ulama kita tentang ya menyikapi daripada ayat surah Al-Waqi'ah ini. Ya, nah, maka ulama itu terbagi dua. Ada yang mengatakan ya wajib berwudu sebelum memegang menyentuh mushaf Al-Quran. Yang kedua mengatakan hanya dianjurkan saja.
tidak wajib katanya. Tapi pendapat yang kedua ini itu dilemahkan. Ya. Kemudian juga wa liqauli sallallahu alaihi wasallam la yamussul qur'ana illa tahir atau la yamussal qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci, berwudu. Nah, inilah ya beberapa nas yang menguatkan daripada pendapat jumhur ulama bahwasanya ya salah satu amal ibadah yang mewajibkan kita berwudu adalah mashu mushafil Quran. Memegang, menyentuh mushaf Al-Quran mesti berwudu sebelumnya. Tapi kalau seandainya ada yang megang Quran tapi pakai hail, apa hail itu? Hail itu dengan adanya penghalangnya, seperti pakai sapu tangan, ya, atau kain, atau tisu mungkin dan sebagainya. Nah, ini lain masalah. Ya, yang ulama sebut dalam buku ini adalah menyentuh langsung, bersentuhan kulitnya, ya, telapak tangan itu dengan mushaf Al-Quran. Itu yang mewajibkan untuk kita berwudu. Ya, kesimpulannya adalah ya ibadah-ibadah yang mewajibkan untuk kita berwudu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Ibadah salat. Yang kedua ibadah tawaf. Ketiga mashu al-mushaf, ya, Al-Quran, ya, memegang menyentuh mushaf Al-Quran yang tidak ada pembatasnya. Ya, maksudnya apa itu? Langsung disentuh, maka wajib berwudu sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir. Al-mas'alatu tsaminah. Ya, pembahasan yang ke-8 dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dalam bab wudu. Ma yustahabbu lahul wudu. Sama juga ini ibadah-ibadah yang dicintai, yang dianjurkan berwudu sebelum melakukannya. Di sini kita lihat ada berapa? 5. Ada 5 ini ya, ibadahnya. Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Ketika berzikir kepada Allah dan ketika membaca Al-Quran dengan hafalan. Nah, ini dianjurkan berwudu. Walaupun tidak menyentuh Quran, tapi tetap dianjurkan berwudu. Ya, misalnya ada yang pengen zikir pagi petang, ya, maka silahkan berwudu dulu cintai. Ada yang pengen murojaah pakai hafalan, ya, dia mau murojaah Qur'annya, ya, maka sangat dianjurkan, dicintai, bersucilah sebelum engkau itu, ya, mengulang hafalan Qur'annya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, inda kulli salatin. Nah, ini maksudnya apa ini? Inda kulli salatin. Di setiap mau salat walaupun dia itu masih kondisi berwudu. Itu maksudnya itu. Memperbaharui wudu walaupun dia sebelumnya masih dalam kondisi berwudu. Ya, misalnya ada di antara kita tadi maghrib dia salat. Setelah itu apa? Dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tunggunya Isya, duduk di i'tikaf. Dan wudunya tidak batal, tetap dia dalam kondisi bersuci. Ketika azan misalnya atau sebelum azan dia keluar lagi ke kamar mandi, dia kembali berwudu lagi. Itu dianjurkan, ya. Dan itu dicintai. Ya, memperbaharui wudu setiap kali kita salat walaupun wudunya belum batal. Nah, itu dicintai. Ini ada sebuah hadis, ya, haditsu Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, ya, di setiap salat. Nah, ini hadisnya. Yang ketiga, ya, di bawahnya itu perhatikan yustahabbul wudu'u lil junubi
idza arada ay ya'uda lil jima'i aw arada an-nauma aw al-akla aw syurba. Ini apa artinya ini? Ya, artinya sana. Yustahabul wudu'u lil junub. Yustahabbu al-wudu'u lil junubi. Apa artinya? Dicintai berwudu. Bagi orang yang junub. Idza arada ayyauda lil jima, apabila pengen lagi ngulang. Itu maksudnya itu. Ya, melakukan hubungan suami istri misalnya, ronde pertama selesai. Istirahat sebentar, pengen lagi. Maka disunnahkan wudu dulu, baru ronde kedua. Taib, awara dan nauma, atau orang yang junub itu pengen tidur, kan dia dianjurkan wudu dulu. Awil akla, atau orang yang kondisi junub itu pengen makan. Awil surba, atau minum. Ini mungkin selama ini kita tidak terlalu perhatikan. Ya, padahal masya Allah sudahnya itu wudu dulu, mau makan kita, mau minum silakan. Dalam kondisi junub ya. Ya, seperti itu. Li hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini ada riwayat ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Ini ya hadisnya. Barang siapa di antara kalian yang sudah mendatangi istrinya, selesai, thumma arada, kemudian pengen lagi untuk mengulanginya, falyatawadda, maka hendaklah berwudu dulu. Ini sarenal. Nah, fikih. Nah, baik. Falyatawadda. Itu. Kemudian di bawahnya wal hadits Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama. Hadisnya ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kana idza arada ayanama wa huwa junubun, Nabi itu kalau mau tidur dalam kondisi junub, tawaddaa wudu'ahu lis-shalat, Nabi itu berwudu dulu sebelum tidur, seperti dia wudu ketika salat. Ya, qabla ayanama, sebelum Nabi tidur maka berwudu dulu. Wa fi riwayatin laha fa arada ay ya'kula aw yanama, ini juga riwayatnya. Atau Nabi itu ketika dia junub pengen makan minum, Nabi itu ya berwudu terlebih dahulu karena kondisinya ya dalam keadaan junub. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, amal ibadah yang keempat yang kita ya dianjurkan untuk berwudu adalah al-wudu qabla al-ghusli. Itu dia. Berwudu sebelum melakukan mandi janabah. Mandi janabah. Ya. Nah, ini kan salah satu kaifiah mandi janabah seperti itu. Kita awali dengan apa? Dengan berwudu dulu. Berwudu seperti kita wudu salat. Ya. Nanti kakinya itu disisakan nanti terakhir. Seperti itu. Ya, ini yang Nabi contohkan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda'u ya fayaghsilu yadayhi thumma yafrughu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Ini hadisnya. Ya, adalah Rasulullah SAW apabila beliau itu pengen mandi janabah, maka beliau itu mulai dengan apa? Dengan mencuci, membasuh dari kedua telapak tangannya itu dulu.
ya, dua tangannya. Apalagi summa yafruhu bi yamini ala shimali, kemudian diambilnya timbo atau ayu, baru ini tuh ya dituangkanlah dengan tangan kanan yang memegang gayung itu ya ke tangan sebelah kanan atau telapak tangan sebelah kiri ya. Fayaghsilu farjahu, apalagi kemudian Nabi itu membasuh mencuci kemaluannya. Ya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, setelah bersih barulah Nabi berwudu seperti wudu salat. Ya, setelah itu barulah Nabi itu meratakan seluruh air di badannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sah. Begitu. Ya. Inilah kaifiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan ketika mandi janabah. Yang kelima, ini yang terakhir ya kaum muslimin azzakumullah, ya indan naumi, ketika mau tidur maka kita sangat dianjurkan bersuci terlebih dahulu, wudu. Ya. Li hadits al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka li salati." Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpesan ya kepada Al-Barra bin Azib, apabila engkau itu datang ke tempat tidurmu, fatawadda, maka berwuduklah kamu itu seperti wuduknya salat. Tsumma taji ala shiqqikal ayman, kemudian tidurlah engkau itu dengan apa? Apa maksud shiqqikal ayman ini? Apa maksudnya ini? Bahu sebelah kanan, berarti mereng itu ya. Mereng ini seperti ini merengnya. Itu sunnahnya. Ya, tidur ya merengnya ke kanan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, ya, perkara-perkara yang kita dianjurkan untuk berwudu sebelum melakukannya ada 5. Yang pertama adalah inda dzikrillah taala wa qiraatul Quran. Ini yang pertama tadi, ketika berzikir atau ketika sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, inda kulli salatin, ya, setiap salat kita berwudu walaupun kondisi kita masih dalam keadaan berwudu sebelumnya. Yang ketiga, ya, dianjurkan bagi yang kondisi janabah ketika ingin menggauli istrinya maka kembali berwudu dulu baru mengulanginya lagi. Atau kondisi janabah pengen makan, pengen minum, maka berwudu sebelumnya. Ya, seperti itu. Yang keempat, al-wudu qabla al-ghusli, berwudu sebelum melakukan mandi janabah. Yang terakhir, indan naumi, ketika seseorang itu mau tidur, maka sangat dianjurkan ikhwana azakumullah untuk berwudulah sebelum tidur. Dan nanti coba dirasakan kualitas tidurnya. Kalau seandainya kita ikhwana azakumullah ya tidur dan sebelumnya ternyata kita bersuci lebih ya terdahulu berwudu dan kita berbaring baca lagi doa mau tidur ayat kursi, insyaallah taala tidur kita itu berkualitas walaupun cuman 1 jam 2 jam, tapi masya Allah puas ketimbang orang yang ya masuk kamar lompat kasur lalu tidur, ya kan, ya tidak berwudu, tidak baca doa. Apa akibatnya? Ketika azan ditutup telinganya setan, ya kan? Kenapa? Karena orang yang tidur tidak membaca doa, siapa yang tidur dengannya? Syaitan. Itu dia itu. Makanya pas tidur susah, Allahu Akbar ya muadzin baca arayan. Payah nak jago. Mengangkat ngangkat selimut itu rasa-rasanya 1 ton gitu. Ya kan? Padahal kalau ngangkat bosi saja prik, ya kan. Tapi pas pagi ngangkat selimut enggak isar. Kenapa itu? Salah satu sebabnya adalah ketika dia tidur tidak membaca doa. Sehingga apa? Yang tidur di samping dia itulah syaitan. Nah, kalau duduk kan
Kembali ditarik oleh setan itu, alun ya, payah. Nah, inilah ikhwan azzakumullah, dan bedakan rasanya, berbeda. Ya, seseorang itu kalau sebelum tidur dia berwudu dan baca doa, insyaallah taala tidurnya puas, malahan apa? Kadangkala Allah nanti akan gerakkan hatinya untuk bangun di sepertiga malam. Nah, masya Allah itu. Ya, tidak perlu pakai alarm, tetap nanti, insya Allah. Ya, apalagi kalau ada di antara kita yang baca kursi sebelum tidur. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah kirimkan seorang malaikat menjaga hamba ini sampai pagi. Nah, coba. Yang menjaga kita itu bukan security, ya, bukan tentara, polisi, tapi apa? Tentara Allah. Nah, makanya baca doa, baca kursi sebelum tidur, masya Allah, dijaga kita. Ada yang mau nyantet kita, tidak bisa. Ya enggak, kenapa? Dijaga oleh malaikat. Tidur kita kan. Nah, masya Allah. Rasakanlah nanti, ikhwan azakumullah, ya, tidur yang diawali dengan bersuci dan baca doa berbeda dengan tidur yang tidak diawali dengan bersuci apalagi tanpa doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita di dalam bab al-wudu. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk al-babus sadis, bab yang ke-6. Apa itu? Fil mashi al-khufaini, di halaman 24. Ya, bab yang terkait dengan mengusap di atas dua sepatu. Wal imamah, apa imamah itu? Imamah itu adalah sorban. Ya. Apa lagi? Wal jabirah, apa jabirah? Jabirah itu perban. Atau perban enggak? Maksudnya ada yang sakit kan, tapi salah satu di antara kata wudunya itu ada luka, kan dibalut itu. Nah, gimana nanti ini caranya berwudu? Nah, itu insyaallah kita bahas. Atau ada yang pakai sepatu, lagi safar misalnya, bolehkah dia itu tidak pakai sepatunya berwudu? Nah, nanti itu insyaallah kita bahas pada bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.